Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Qatar Master Open 2023 babak kelima. Untuk malam ini tidak ada partai yang digelar, hari jeda kawan. Turnamen ini masih menyisakan 4 game berikutnya. Dan sampai babak kelima ini tadi sudah saya sebutkan posisi klasemen sementara dipimpin sendirian oleh pemain India, Grandmaster Narayanan. Sedangkan Magnus Carlsen sedikit naik posisinya kawan. Karena memetik kemenangan, dia beranjak ke posisi ke-16 dengan 3,5 poin. Tadi di kolom komentar ada kawan-kawan yang merequest permainan Hikaru Nakamura. Kebetulan di game kelimanya, Hikaru ini bermain remis melawan Javogir Sindarov. Tadi ada info juga dari kawan-kawan di kolom komentar. Ada game yang bagus dari Nordibek Abdusatorov kawan di babak kelima berhadapan dengan pemain India kawan. Seperti apa gamenya? Kita akan ulas. Sementara ini Nordibek Abdusatorov berada di posisi ke-10 dengan 3 kali kemenangan, 2 kali remis mendapatkan 4 poin bersama pemain-pemain yang lain selisih setengah poin atas pemuncak klasemen sementara ini. Langsung ke papan analisisnya kawan. Abdusatorov di sini bermain dengan Shishled Defense dari Grandmaster asal India. Ya, pemain India lagi kawan yang kita ulas. Di kolom komentar tadi ada kawan-kawan yang sedikit bercanda, kenapa Qatar Master ini temanya Qatar Master Open, kenapa tidak Bridavan Open? Karena kebanyakan pemain yang berlaga di sini adalah pemain India. Ini adalah bentuk keseriusan Federasi India kawan, yang juga mungkin dananya banyak ataupun banyak sponsornya untuk mendukung pecatur-pecaturnya berlaga di event-event internasional agar jam terbangnya banyak kawan, ataupun juga agar tetap aktif di percaturan internasional. Di sini permainan sisila kita dapat setelah kuda F3 dari Abdusatorov ada pion D6 dan Abdusatorov menawarkan permainan terbuka pion D4 baku hantam di petak D4 seperti biasa. Kuda F6 serang pion, ada kuda C3, pion A6 sisila Nadov di atas papan sekarang kawan. Dan di sini jalur utama dipilih oleh Abdusatorov dengan gajah gelap G5 yang biasa diikuti dengan pion F4-nya menteri keluar ke petak F3 jika hitam merespon dengan pion E6 kawan. Pilihan yang paling umum diambil oleh hitam di posisi ini sebanyak 17.000 game di database-nya chess.com. Pilihan nomor 2, kuda berkembang ke petak D7 hanya sekitar 4.000-an game saja di database chess.com. Memilih dengan kuda B berkembang ke petak D7, saya tak perlu lagi menunjukkan dengan pion E6 kawan. Tujuannya nanti pion F4 jalur utamanya, menteri keluar, rokade panjang, gajah bisa bergerak ke petak J4 nanti menyusulnya untuk tekan diagonal ini. Tapi memilih dengan pengembangan kuda B ke D7. Dan gajah C4 lanjut Abdusatorov keluarkan gajah terangnya untuk tekan pion F7 dan di sini pion E6 menteri ke petak B6 atau menteri ke petak A5 paling banyak dimainkan oleh hitam di posisi ini. Menteri ke petak B6 terlebih dahulu lanjut hitam dan gajah mundur ke petak B3 untuk blokade kawan terhadap ancaman pada pion B2-nya. Kemudian baru sekarang pion E6 lanjut hitam. Abdusatorov langsung bertukar gajah sikat kuda yang ada di petak F6 atau menteri ke petak D2 terlebih dahulu bisa jadi opsi juga. Langsung bertukar gajah sikat kuda F6 diambil balik menggunakan kuda agar tidak rusak, pion bertumpuk di lajur F. Kemudian di sini baru menteri D2 untuk persiapan rokade panjang. Kuda D7, rokade panjang langsung diambil oleh Abdusatorov atau memainkan pion F4 kawan. Rokade panjang dipilih oleh Abdusatorov, kemudian kuda manuver lagi ke petak J5. Coba serang gajah terang dan berikan tempat bagi gajah di petak D7. Karena di sini terlihat kawan biasanya pion B5 sudah dilanjutkan atau dimainkan oleh hitam di sisi menteri kawan. Tapi karena adanya menteri yang keluar ke petak B6 tadi, posisi pion B sekarang terhalang. Dan pion F4 masih menjadi opsi yang bagus untuk bisa diambil oleh putih di sini. Di sini benteng HE1 dikeluarkan terlebih dahulu oleh Abdusatorov menempati lajur-lajur pusat 2 benteng putih, kemudian gajah D7 lanjut hitam. Opsinya rokade panjang kawan yang ditawarkan oleh Stockfish masih pion F4 merupakan opsi terkuat di sini dan rokade panjang balasan hitam. Tapi kawan di sini Abdusatorov memilih langkah yang lain dengan pengorbanan kuda ke petak F5. Beberapa waktu yang lalu kita juga ulas permainan Shishled Nadov yang dimainkan oleh Stockfish versus Lila J0. Ada opsi pengorbanan kuda ke petak D5 yang ditawarkan oleh Stockfish kawan waktu itu. Tapi sekarang cukup berbeda pengorbanan kuda di petak D5 atau kuda ke petak F5 kawan. Cukup berbeda.
Waktu itu Stockfish memilih jalur gajah berkembang ke petak F4 terlebih dahulu ketimbang gajah gelap ke petak G5 kawan, dengan variasi Lipnitsky attack kawan dengan gajah ke petak C4. Sekarang cukup berbeda, tidak lagi dengan kuda bergerak ke petak D5, tapi tadi Abdus Satrop memilih kudanya ke F5, menawarkan kudanya secara gratis untuk open fire, buka serangan di lajur E kawan, dan Stockfish menyarankan terima saja, tapi hitam tidak berani rokade kawan. Saran dari Stockfish seperti ini, dan open skak sekarang kawan, jangan kalian blokade. Kalau kalian blokade, benteng akan diluncurkan untuk mendapatkan ganti pengorbanan itu. Raja tidak akan berani ambil kawan, karena skak garbuan hitam akan kehilangan menteri. Tentu di sini raja akan bergeser ke peta D8 mungkin. Nah, kalian ikuti dengan kuda D5 serang menteri, jaga benteng juga. Di sini menteri mungkin bergeser ke peta B5. Nah, kalian ambil pion yang ada di peta F7 atau gajah ini kalian keluarkan ke sini kawan untuk coba serang menteri, membuat langkah pengorbanan. Nanti diikuti menteri mungkin mundur ke peta C6, tidak mau menerima kawan, atau bisa kalian lanjutkan dengan pion F6. Di sini banyak sekali opsi yang bisa didapat oleh putih jika blokade dengan gajah. Seumpama tidak diblokade, bergeser saja, raja ini bergeser ke petak D8. Saran dari Stockfish bisa diikuti gajah ambil pion F7 untuk menghindari serangan kuda dan juga untuk dukungan bagi bentengnya, tapi masih cukup kuat keberadaan gajah terang hitam mengawal peta E8. Mungkin gajah akan ditempatkan ke petak C6 untuk mengawasi peta ini dari ancaman manuver-manuver kuda kawan. Dan jika dilanjutkan dengan langkah-langkah presisi, walaupun kehilangan satu perwira, tapi kompensasi yang didapat oleh putih tadi kawan, 2 pion, dan tentu sudah membuat raja hitam sudah tidak nyaman lagi. Permainan dirasa masih cukup level atau seimbang, tapi hitam tidak berani memilih rokade panjang. Dan Abdus Satrop caplok pion D6 dengan kuda, disikat oleh gajah, ambil balik oleh menteri, menantang pertukaran, ditolak, kuda sikat gajah B3 temponya skak. Setelah diambil menggunakan pion A, di sini menteri lari ambil pion F2. Ini memberikan kesempatan bentengnya Abdus Satrop menyerang sekaligus nanti menepati baris ke-7. Memang pilihan terkuat di sini ambil pion F2 kawan, pilihan yang lain menteri pukul menteri. Tapi lagi-lagi kawan, menteri pukul menteri di sini tetap nanti benteng ini cukup merepotkan juga. Kalaupun ada tantangan pertukaran benteng di sini kawan, ya kemungkinan akan diladeni. Kalaupun di sini langsung diambil balik oleh benteng D1 akan juga diladeni, maksudnya ditantang oleh Abdus Satrop. Nanti kita temui permainan endgame kuda versus gajah dengan keunggulan 1 pion oleh Abdus Satrop. Mungkin bagi kita ini juga gampang-gampang susah kawan, permainan endgame gajah versus kuda, tapi dengan fleksibilitas kuda ini mampu menjangkau petak terang atau petak gelap, sedangkan hitam hanya mempunyai serangan pada arah petak-petak terang saja. Sedikit diuntungkan dengan materi ataupun posisi kuda, di mana masih banyak pion kawan, dan ini memungkinkan bagi kuda untuk mencoba manuver-manuver melewati pion-pion, dan juga permainan pion nanti akan dimainkan oleh Abdus Satrop untuk mengunci posisi gajah agar tidak bisa bergerak dengan cara mungkin menempatkan pion di petak terang, sama dengan gajah agar gajah tidak mempunyai banyak diagonal. Kembali lagi ke langkah aslinya, tapi hitam tidak berani ambil menteri, melakukan pertukaran, mengawali endgame yang lebih cepat, memilih ambil materi pion F2, benteng F1, menteri E3 skak. Kenapa tidak ambil pion yang di sini kawan? Bahaya. Bahayanya ya benteng langsung meluncur kawan, dan tidak ada kesempatan lagi untuk discover, bisa skak mat. Tadi setelah menteri melakukan skak, raja bergeser dan gajah melakukan discover, double attack terhadap benteng, terhadap menteri di petak D6. Apa yang kalian lakukan jika dalam posisi seperti ini? Abdus Satrop korban menteri kawan. Caplok saja gajah di petak B5. Dan tidak ada pilihan yang lebih baik ketimbang benteng sikat menteri. Caplok lagi menggunakan kuda temponya skak. Raja bergeser ke B8, benteng meluncur kawan. Dan siap ambil pion B7 di langkah berikutnya. Benteng D8 tekan kuda yang di sini, dan raja ke A2 mencari tempat yang aman agar tidak kena tempo skak di baris belakang. Persiapan benteng segera diangkat naik. Menteri E2 ancam benteng, benteng D3, dan raja digeser ke A8 lanjut hitam. Bisa ambil pion ini kawan, yang menjadi masalah mungkin benteng ke C3 untuk ancam menteri dan persiapan menusuk ke petak C7. Menteri bisa ancam kuda di sini, mungkin pion E5 dan menteri bergerak ke sini untuk ancam di sini kawan. Bisa berlanjut
benteng ambil pion ini terlebih dahulu tempo skak. Kalaupun disikat di sini kawan, kita temui permainan endgame yang lebih cepat, benteng versus benteng. Kembali lagi ke langkah aslinya, memilih raja bergeser ke peta A8. Kemudian di sini Abdus Satrop ambil materi, benteng ambil pion G7 sekaligus jaga pionnya. Ada opsi juga tadi menawarkan benteng ataupun kuda kawan ke peta B5 di sini. Menawarkan kudanya tapi benteng jatuh. Kalau benteng pukul benteng bahayanya skak kawan di sini. Bahaya juga skak mat. Satu langkah berikutnya blokade benteng, skak mat juga. Terus opsi yang bagus saat kuda ini lompat ke peta B5, apa yang bisa dilakukan? Geser saja benteng ke peta C8 kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih benteng ambil pion G7 lanjut Abdus Satrop. Dan di sini menteri masih bisa ambil pion C2, tapi memilih benteng B8. Langkah blunder. Sekarang permainan dalam posisi yang bagus. Putih di sini punya kesempatan menang dengan benteng C3 terlebih dahulu. Lindungi pionnya kawan dan bersama bentengnya nanti dan kuda kawan menusuk peta B7 ini. Dan menteri sudah tidak mempunyai kesempatan untuk coba rebut pion-pion ini kawan. Semua mendapatkan kawalan. Menteri ke H5 ingin meluncur ke sini kawan. Tapi ada kuda C4, langkah bagus. Di sini ada menteri ambil pion H2, benteng F3 untuk coba nanti ditumpuk lewat lajur F kawan. Kemudian ada menteri H4, serang pion, dorong maju ke E5. Menteri ke peta E4, ada pion C3 untuk menghindari serangan menteri. Kemudian di sini pion A5, coba untuk diadu kawan atau menawarkan diri. Ditolak dengan langkah benteng C7. Kalau langsung ambil pion ini kawan, ya pion yang di sini jatuh. Pertahankan pion memilih dengan benteng C7 ataupun langsung double benteng ini kawan. Tapi yang terkuat memang benteng C7. Ya diangkat, ambil pion yang di sini bisa skak mat. Raja naik ke peta A7, benteng F naik ke F7 dan menteri ambil pion G2. Benteng ambil pion H7 terlebih dahulu, jangan sampai membiarkan hitam lolos kawan dengan pionnya, dengan tuyulnya tadi. Menteri D5 sentralisasi untuk pin kuda kawan dan pion siap didorong mungkin. Benteng bergerak ke E7. Di sini ada benteng D8, kuda D6 coba rebut pion yang di sini dan di sini benteng digeser, kuda caplok pion B7 dan hitam menyerah. Di langkah ke-35 kontrol waktunya menyisakan hanya sekitar 37 detik saja kawan. Menyisakan 5 langkah berikutnya dapat tambahan kontrol waktu di langkah ke-40 hitam. Oke, itulah kawan permainan ciamik dari Abdus Satrop, 2 kali pengorbanan. Pengorbanan pertama kuda di peta F5 tadi dan pengorbanan kedua menteri tadi kawan. Sebagai gantinya dia bermain dengan sepasang benteng plus kuda dengan keunggulan beberapa pion, 2 pion di sini. Tentu jika dilanjutkan permainan masih cukup panjang. Langkah yang bagus adalah raja bergeser untuk menghindari pin. Nah, kuda mungkin akan bergerak kembali ke peta D6. Kalau menteri ambil pion yang di sini, ancaman skak garbuan kawan. Menteri jatuh, kemungkinan di sini saat kuda kembali ke peta D6 dijawab dengan pion A4 untuk coba rebut pion di sini dan kuda ke C4 kembali untuk blokade juga kawan. Mungkin raja ini bergeser ke peta A6, bisa disusul dengan benteng A7. Banyak opsinya kawan, banyak yang bisa kalian otak-atik di posisi ini. Silahkan kalian otak-atik di sini, tak perlu saya lanjutkan lagi. Tapi jika dilanjutkan juga, masalahnya hitam ini kalah pion, posisi rajanya terbuka kawan. Memang masih cukup panjang, tentu masih menarik di level pos ronda atau warung kopi seperti kita. Melawan Pak Satpam, melawan Pak RT, ataupun ngakali teman kalian yang baru bisa. Oke, itulah kawan untuk sore ini. Ingat nanti malam tidak ada game yang dimainkan. Mungkin kalian tunggu saja US Championship yang sudah memainkan babak ke-10 ya. Kalau tidak salah, admin sempat meninggalkan US Championship. Dimana masih ada Fabiano Caruana yang sementara memimpin turnamen atau kejuaraan nasional Amerika Serikat itu. Berkesempatan 2 kali menjadi juara berturut-turut Fabiano Caruana. Oke, semoga permainan dari kedua pemain dan ide dari Abdus Satrop bisa jadi bahan referensi kalian untuk menghadapi Shishlai Nadov. Dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.